Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peneliti kualitatif dimanapun Anda berada. Selamat datang pada pembahasan NVivo, di mana pada video kali ini saya akan membahas salah satu fitur yang bernama Set. Apabila teman-teman membuka aplikasi NVivo-nya, khususnya versi 12 Plus, teman-teman akan menemukan pada bagian navigation view yang ada di sebelah kiri ini, ada salah satu folder yang bernama Set. Posisinya berada di bagian bawah search. Kalau aplikasi yang lebih baru misalnya 14.15, saya tidak tahu posisinya di bagian mana, tapi saya yakin fungsinya tetap sama. Nah, ketika teman-teman melihat folder ini, mungkin teman-teman bertanya, ini fungsinya apa dan bagaimana saya menggunakannya untuk penelitian yang sedang saya kerjakan. Itulah yang akan saya jelaskan secara singkat pada video ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya dari saya, khususnya yang berkaitan dengan penelitian kualitatif. Mari kita mulai. Nah, yang pertama adalah Set itu merupakan salah satu folder. Sebagai folder, dia difungsikan untuk menyimpan berbagai files. Nah, kita lihat folder-folder yang lain. Misalnya folder file, ini menyimpan data yang diimpor dari komputer. Misalnya angket, artikel, audio, dokumentasi, dan wawancara. Atau misalnya folder notes, ini menyimpan file-file, kode, atau tema yang sudah dibuat oleh peneliti. Atau misalnya folder relationship, ini menyimpan file-file yang berkaitan dengan relationship yang sudah dibuat oleh peneliti juga. Atau misalnya folder memos. Nah, di sini belum ada isinya, tapi isinya pastinya memo-memo yang sudah dibuat oleh peneliti. Nah, Set juga berisi tentang file-file, tapi bedanya adalah file yang ada di Set itu bebas, berbeda dengan yang lain. Data penelitian, file kode, file memo, file cases itu satu jenis, tapi kalau di Set itu bisa berbagai campuran jenis-jenis data. Bisa data wawancara, data audio, data gambar, data memo, data annotation, kode, dan sebagainya. Bisa bercampur di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, file yang disimpan pada Set adalah file berupa shortcut. Jadi shortcut itu semacam jalan pintas. Biasa kita lihat di desktop komputer yang disimpan di layar utama. Nah, kalau file yang disimpan di sini itu cuma berupa shortcut, ketika dibuka itu akan mengarahkan ke file aslinya. Jadi file yang disimpan di Set itu sebenarnya tidak berada di Set, yang ada cuma shortcutsnya. Dan yang ketiga, fungsinya untuk mengelompokkan data. Jadi fungsinya sangat simpel saja untuk mengelompokkan data. Nah, pertanyaannya kenapa saya mau mengumpulkan data? Yaitu tergantung dari kebutuhan peneliti. Nanti kita praktekkan ya sekarang. Nah, di sini saya klik Sets, masih kosong karena memang kita belum buat folder Sets. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat dengan klik kanan di sini, kemudian klik New Set, muncul kotak dialog, tulis namanya. Set apa yang teman-teman mau buat. Misalnya saya akan membuat set, contohnya belum ada caption. Jadi saya ingin membuat satu folder yang akan berisi file-file yang belum ada captionnya. Saya klik OK. Nah, setelah itu akan muncul di sini folder belum ada caption. Sekarang saya akan isi ini. Kenapa saya buat ini? Karena saya punya file berupa gambar dokumentasi. Nah, ini ada beberapa yang belum ada captionnya. Misalnya ini guru rapi. Ini belum ada di sini. Sedangkan file gambar itu perlu dijelaskan, perlu narasi supaya bisa dianalisis menggunakan NVivo. Nah, saya akan kategorikan, anggaplah misalnya 3 ini belum ada captionnya. Saya blok 3 file, klik kanan, kemudian add to set. Nah, di sini sudah ada pilihan belum ada caption. Saya pilih ini, kemudian OK. Kita kembali ke Sets, belum ada captions. Di sini sudah muncul filenya. Ada 3. Ikonnya seperti ini, ada tanda panahnya, karena ini berupa shortcut. Jadi kalau saya klik ini 2 kali, maka ini sebenarnya, ini sudah ada captionnya tapi belum lengkap. Kalau saya klik, ini diarahkan ke file aslinya yang ada di bagian dokumentasi tadi. Oke.
Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya membuat folder ini? Ya, saya membuat karena saya ingin mengelompokkan data yang belum ada captionnya. Maka ketika misalnya saya matikan laptop, saya buka lagi besok, saya masuk ke sini, oh saya lihat ini belum ada caption. Maka saya harus kasih caption. Saya buka Guru Rapi, kemudian saya kasih caption. Misalnya, guru harus berpakaian rapi. Jika di Kementerian Agama harus pakai peci bagi laki-laki, dan seterusnya. Berikan penjelasan tentang gambar. Caranya saya sudah jelaskan pada video saya sebelumnya. Terus ini selesai, saya close karena sudah tersave. Tadi ini Guru Rapi sudah saya caption, berarti saya mau keluarkan dia dari folder ini. Maka saya klik kanan seperti ini, kemudian saya delete saja. Delete. Nah, kalau saya delete ini, filenya tidak akan terhapus karena yang saya hapus cuma shortcutnya. Jadi dia tidak masuk kategori belum ada caption lagi karena sudah saya kasih caption. Nah, berarti tinggal dua yang saya belum kasih caption atau narasi tentang gambarnya. Kalau misalnya sudah saya buat semua captionnya, maka saya bisa hapus semuanya. Itu salah satu fungsinya. Misalnya saya ingin buat set yang lain. Anggaplah saya sedang membuat literatur review atau kajian pustaka. Terus saya mau mengelompokkan file-file yang saya atau artikel yang saya impor ke NVivo ini dalam dua kategori, yaitu literatur utama dan literatur pendukung. Nah, saya bisa buat di set. Saya klik kanan, new set, kemudian literatur utama. Klik OK. Saya ingin buat satu lagi, klik kanan, kemudian literatur pendukung. Klik OK. Di sini sudah ada dua folder set yang baru. Saya akan menuju artikel yang saya sudah impor sebelumnya. Harusnya banyak kalau literatur review, bisa sampai 25 atau 50 artikel. Tapi karena ini contoh saja, maka cukup beberapa saja. Misalnya ini kategori ini adalah literatur utama. Saya blok seperti ini, klik kanan, kemudian add to set, kemudian saya simpan di literatur utama. Sedangkan yang dua ini saya select seperti ini, kemudian klik kanan, add to set, simpan di literatur pendukung. Kita kembali ke set. Ini sudah ada semuanya. Ya. Ketika saya misalnya ingin mencari tahu artikel mana saja yang menjadi artikel utama saya, jadi saya langsung pakai folder ini. Terus yang mana saja yang jadi artikel pendukung, saya langsung ke set. Nah, bayangkan kalau tidak ada folder set ini, saya akan masuk ke folder artikel, saya bingung. Ya, ini baru 7 artikel, bisa dibayangkan kalau saya punya 50 artikel. Pasti akan lebih susah untuk menelusurinya. Dengan set, itu lebih gampang. Misalnya, saya buat set yang judulnya adalah bahan bab 3. Jadi, saya klik kanan lagi, kemudian new set, kemudian bahan bab 3, klik OK. Kenapa saya buat folder set bahan bab 3? Ya, saya mau mencari apa saja bahan atau items yang akan saya tulis di bab 3. Misalnya saya akan membahas ini, misalnya ini contoh saja ya, Q1, Q2, Q3. Saya klik kanan, kemudian add to set, kemudian bahan bab 3. Nah, misalnya relationship ini juga masuk dua. Misalnya saya ingin bahas di bab 3, klik kanan, terus add to set, kemudian bahan bab 3. Kemudian saya juga akan ke artikel. Misalnya saya akan kutip bukunya Creswell di bab 3 dan ini grounded theory. Saya select dua file ini, klik kanan, kemudian add to set, pilih bab 3. Kemudian yang terakhir angket, saya klik kanan, kemudian add to set, bahan bab 3. Oke. Coba kita lihat folder bahan bab 3 di set. Nah, ini sudah muncul kumpulan file-file, tapi sekali lagi berupa shortcut. Ini ketika dihapus tidak akan mempengaruhi file aslinya, tidak akan terhapus. Kecuali kalau kita hapus di tempat aslinya, maka akan terhapus.
Nah, kenapa saya membuat folder ini? Karena saya ingin menyusun bab 3 laporan penelitian saya, di mana saya akan menggunakan item-item ini untuk saya tulis di dalam laporan bab 3 saya. Nah, saya kira teman-teman sekarang punya bayangan apa itu set. Pertanyaannya kemudian, apakah saya harus membuat sets dalam penelitian saya? Jawabannya tidak harus selalu, tergantung kebutuhan dan keinginan teman-teman. Kalau dirasa tidak perlu ya tidak usah buat. Misalnya belum ada caption, ini kan sebenarnya tidak perlu buat foldernya, tinggal diperiksa satu-satu saja di bagian file ini. Tapi bayangkan kalau misalnya filenya banyak, filenya misalnya sampai 20, jangan sampai ada yang belum ternarasikan atau tercaption. Selain itu, teman-teman tidak perlu membuat sets menurut saya kalau filenya sudah terstruktur. Teman-teman sudah membuat note seperti ini, kode seperti ini, dan itu sudah terstruktur, maka menurut saya tidak perlu membuat set. Kenapa? Pada dasarnya sets itu dibuat untuk memudahkan kita mengorganisir data. Tapi kalau sudah terstruktur seperti ini, ya tidak perlu lagi buat set. Jadi sekali lagi teman-teman, sesuaikan dengan kebutuhannya saja. Nah, sets ini akan efektif menurut saya kalau teman-teman memiliki data yang sangat banyak. Data itu bisa sampai 50-an artikel, 20-an atau 40-an data wawancara dan sebagainya. Set itu akan memudahkan. Tapi sekali lagi tidak wajib juga, karena fitur-fitur yang lain itu misalnya note, sentiment, relationship, case classification, note, annotation, fitur-fitur itu yang digunakan untuk menganalisis data. Sedangkan sets dibuat bukan untuk menganalisis secara langsung data penelitian kita. Satu pertanyaan terakhir, apakah sets ini bisa divisualisasi menggunakan chart, hierarki, chart, mind map, project map, dan sebagainya? Jawabannya adalah kita tidak bisa secara langsung memvisualisasikan file-file yang ada dalam sets ini. Ini kalau ingin menggunakan fitur-fitur visualisasi itu bisa dilakukan pada folder atau file-file yang lain. Set ini memang tidak dibuat untuk divisualisasikan. Sekali lagi hanya untuk mengelompokkan data. Saya kira itu saja penjelasan saya tentang fitur sets pada NVivo ini. Semoga membantu dan bisa dipahami. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.